Nah tapi dikarenakan api ini sudah terlanjur menjalar cukup besar Wak, maka sudah terlalu sulit untuk mereka bisa memadamkan api tersebut. Api langsung menjalar ke bagian-bagian lain karena kebetulan pintu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di Selasa malam ini aku akan kembali menceritakan satu kisah sejarah. Kalau minggu-minggu lalu kita udah bahas tragedi pesawat dari Uruguay sama Sichuan ya Wak ya. Nah kali ini aku akan menceritakan sebuah tragedi kecelakaan di laut yang rasanya sangat sulit sekali untuk dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Dimana 41 tahun yang lalu sudah pernah terjadi sebuah bencana kebakaran dan tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tampomas II, tepatnya pada bulan Januari tahun 1981. Kapal yang cukup mewah pada masanya ini sempat bertahan lebih dari 24 jam sampai akhirnya tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kayak gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Cekedot. Oke Wak, jadi sebelum aku masuk ke kronologi tenggelamnya KMP Tampomas II, aku akan cerita sedikit asal-usul dari kapal ini ya. Nah jadi Wak, kapal ini diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Industries Shimonoseki Jepang Wak, yang sebelumnya dinamai MV Great Emerald. MV ini motor diesel, kapal yang memiliki pembakar dalam gitu Wak ya, biasanya bermesin diesel juga. Nah MV Great Emerald ini merupakan kapal RoRo atau roll on roll off, kapal yang juga bisa memuat kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Jadi nggak cuma penumpang aja yang bisa naik kapal ya. Nah kapal ini berkapasitas 1.200 sampai 1.500 penumpang Wak, dengan kecepatan maksimum 19,5 knot. Kapal ini memiliki lebar 22 meter dan panjang kurang lebih 125,6 meter Wak. Memang gede kali ini kapal ini, termasuk kapal mewah pada masanya. Dan kapal ini juga sempat dimodifikasi pada tahun 1971 di Taiwan Wak, sampai akhirnya pada tahun 1980 kapal ini dibeli oleh APT PANN, Pengembangan Armada Niaga Nasional, dari sebuah perusahaan Jepang yakni Komodo Marine Co. dengan harga yang sangat fantastis pada saat itu, yaitu 8,3 juta dolar. Kalau kurs tahun ini setara kurang lebih 123 miliar rupiah Wak. Heran gak kalian kenapa kok bisa mahal kali? Tahun 1981 loh ini dibeli, kok bisa semahal itu harganya kan? Padahal pada saat itu Wak, perusahaan pemilik MV Great Emerald ini juga menawarkan ke beberapa perusahaan-perusahaan pelayaran swasta lain Wak, dengan harga yang jauh lebih rendah, cuma 3,6 juta USD aja ditawarin ya. Kurang lebih 53 miliar lah kalau sekarang, nggak nyampe setengahnya dari harga yang PT PANN itu bayar kan Wak. Nah tapi perusahaan swasta-swasta itu pada nolak Wak, nggak mau beli karena alasannya kapal tersebut udah afkir tuh udah nggak bisa dipakai lagi, udah tua kan, udah usia 25 tahun kok. Nah tapi pada saat itu PT PANN ini tetap membeli kapal tersebut Wak, dengan harga yang mencengangkan dan bikin terheran-heran tadi itu loh. Dan setelah kapal ini dibeli oleh perusahaan Indonesia Wak, barulah kapal ini dirubah namanya menjadi KMP Tampomas II. Dan terus nggak lama kemudian kapal ini pun dibelilah oleh PT Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia. PT Pelni beli ke PT PAN dengan metode pembayaran menyicil Wak 10 tahun. Nah kemudian setelah dibeli sama PT Pelni ini langsung kapal ini dioperasikan gitu Wak. Dan dari situlah Wak, KMP Tampomas II pun beroperasi dengan dua rute tersibuk pada saat itu, yaitu rute Jakarta Padang sama Jakarta Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Dan KMP Tampomas II ini pun melakukan pelayaran perdananya pada tanggal 2 sampai 13 Juni tahun 1980 dengan rute Jakarta Padang baru ke Ujung Pandang. Dan pada pelayaran perdana tersebut juga dijadwalkan penampilan dari sebuah band untuk kegiatan show di kapal Wak. Dan gak cuma itu aja, pihak KMP Tampomas II ini juga mengajak sejumlah wartawan dan juga sejumlah anggota DPR dalam pelayaran perdananya itu. Nah tapi Wak, pada saat itu sebenarnya ada beberapa wartawan yang menggambarkan bahwa di perjalanan perdananya yang 11 hari itu Wak, kapal Tampomas II ini sebenarnya udah kayak mengalami kerusakan mesin gitu loh. Dan gak cuma sekali loh Wak, kerusakan mesinnya 6 kali. Sehingga kegiatan show yang ada di kapal itu pun terpaksa harus dibatalkan karena matinya arus listrik untuk waktu yang sangat cukup lama. Waktu yang cukup lama. Jadi bisa dibilang pada pelayaran perdana itu yang nggak memuaskan gitu lah Wak hasilnya. Malah meninggalkan kesan yang kurang baik lah sama kapal itu. Nah tapi walaupun begitu Wak, kapal ini tetap menjadi kapal favorit karena memiliki dua rute yang rute tersebut adalah rute tersibuk kala itu Wak. Jadi tetap ya rame-rame aja peminat yang mau berangkat itu Bahkan saking sibuknya Wak, kapal ini hanya memiliki waktu istirahat cuman 4 jam. Kalian bayangin lah kapal sebesar itu istirahat awak kabinnya itu cuma 4 jam aja. Otomatis kan proses pemeriksaan dan perbaikan mesin itu ya hanya dilakukan seadanya aja, karena pastinya nggak cukup waktu 4 jam aja kok buat kapal sebesar itu, mana lah cukup. Hal inilah yang membuat perawatan kapal pun jadi nggak maksimal Wak. Dan ya betul, sayangnya belum genap 1 tahun sejak kapal ini dibeli, kejadian mengenaskan pun tidak dapat dihindari Wak. Dimana KMP Tampomas II yang super mewah dan besar ini harus terbakar dan tenggelam pada saat di perjalanan menuju ke Ujung Pandang. Nah, gimana ceritanya barulah kita masuk ke kronologinya ya.
Nah, jadi Wak ceritanya pada tanggal 24 Januari tahun 1981, KMP Tampo Mas 2 ini dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju ke Ujung Pandang pada pukul 7 malam dan diperkirakan akan sampai di Ujung Pandang pada pukul 10 pagi tanggal 26 Januarinya. Jadi perjalanan memakan waktu selama 2 hari 2 malam. Nah, cuman Wak sebenarnya jadwal keberangkatan kapal ini seharusnya tanggal 23 Januari 1981 loh. Tapi dikarenakan tadi kapal mengalami beberapa kendala pada mesin, makanya itulah keberangkatan pun harus diundur. Dan sebenarnya Wak di titik ini udah banyak juga calon-calon penumpang yang memang udah protes gitu. Kok nggak berangkat nih, udah lama kami nunggu apa segala macam kan ya. Tapi mau gimana lagi, keberangkatan tuh memang betul-betul harus diundur. Nah dari kan Wak berangkatlah itu kapal pada H+1 dari jadwal keberangkatan yang seharusnya. Dan pada saat itu Wak kapal ini dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai dengan membawa 191 mobil dan 200 motor. Nah kemudian Wak jumlah penumpang yang terdaftar yang memiliki tiket ya sebanyak 1054 penumpang dan juga ada 92 anak buah kapal atau ABK. Dan juga Wak dikabarkan pada perjalanan Jakarta Ujung Pandang itu akan ada show di bar kapal yang ditampilkan oleh Ida Farida. Wak ini adalah seorang sutradara dan penulis skenario dari Indonesia katanya. Nah lalu pada malam pertama tepatnya tanggal 24 Januari itu perjalanan kapal tuh berjalan mulus-mulus saja, aman, lancar. Cuma memang Wak menurut informasi yang beredar ombak pada bulan Januari di tahun itu tuh memang lagi cukup tinggi kali dibanding bulan-bulan lainnya, bisa capai 7-10 meter Wak dengan kecepatan angin 15 knot. Dan hal ini sebenarnya wajar kali terjadi Wak di bulan Januari. Sedangkan kalau misalnya di bulan-bulan lainnya ketinggian ombak tuh yang nggak sampai 7 meter gitulah. Nah dan kan Wak pada tanggal 24 malam masih aman-aman aja nih. Nah keesokan paginya tanggal 25 pagi masih aman-aman juga Wak, masih berjalan lancar. Tapi pada saat malam tiba tepatnya jam 8 waktu Indonesia Tengah, ketika kapal ini berada di perairan Masalembo Laut Jawa Wak, turunlah hujan lebat kali. Nah kan di bulan Januari itu ombaknya tinggi kali kan, ditambah lagi hujan lebat. Dan pas pula pada kondisi yang udah hujan lebat ombak tinggi ini, kapal mengalami kebocoran bahan bakar dan naasnya pula Wak ada tuh puntung rokok yang masih menyala yang berasal dari ventilasi kapal. Terbuang puntung rokok itu dekat tangki bahan bakar Wak. Nah hal tersebutlah yang pada akhirnya mengakibatkan percikan api. Dan ya sudah, kebakaran pun tidak bisa dihindari Wak. Nah para kru yang mengetahui hal tersebut pun langsung mencoba memadamkan api menggunakan itu kan tabung pemadam. Nah tapi dikarenakan api ini sudah terlanjur menjalar cukup besar Wak, maka sudah terlalu sulit untuk mereka bisa memadamkan api tersebut. Api langsung menjalar ke bagian-bagian lain karena kebetulan pintu dek terbuka. Dan dampaknya adalah bagian tenaga utama mati. Dan generator darurat pun gagal atau mati listrik. Hal inilah yang akhirnya membuat show yang akan dibawakan oleh Ida Farida tadi dibatalkan. Api terus menjalar Wak, susah dipadamkan. Ditambah lagi kan ada banyak kali bahan bakar yang terdapat di kendaraan-kendaraan yang terparkir di dek bawah itu. Karena itulah yang buat api ini semakin lama semakin merambat dan membakar semua bagian dek bawah Wak. Tempat parkir kendaraan bermotor itu terbakar. Makin paniklah ABK-ABK nih. Dan hal yang cukup disayangkan di sini adalah katanya Wak para ABK itu tidak langsung memberitahu pada penumpang gitu loh bahwa memang sudah terjadi kebakaran di kapal itu. Yang mungkin memang gara-gara takut penumpang jadi panik gitu kan. Jadi kurang lebih 30 menit gitu lah Wak ABK ini berupaya memadamkan api terlebih dahulu nih tanpa memberitahu kepada penumpang-penumpang karena mereka merasa ini mungkin bisa kita perbaiki gitu kan. Tapi sayangnya gagal Wak karena api itu ngerembetnya cepat kali. Dan setelah mereka tahu nggak bisa nih Wak kita gagal nih memadamkan api, barulah di situ ABK dan Mualim ini adalah petugas bagian muatan dan petugas yang menghandle keadaan darurat di kapal Wak langsunglah buru-buru meminta tolong kepada semua penumpang untuk naik ke bagian atas kapal dan diperintahkan untuk berpindah ke sekoci untuk diamankan. Pada bebannya lah itu semua penumpang kan, tapi sayangnya di sini juga ada Wak, proses penumpang berpindah ke bagian atas kapal ini malah berjalan sangat lambat karena pintu menuju ke bagian atas kapal itu cuma tersedia satu. Penumpang ramai, penumpang yang ada jadi kehilangan arah gitu loh Wak karena para ABK tidak memberitahu mereka di mana keberadaan sekoci. Yang ada Wak katanya ABK sama Mualim pada saat itu fokus untuk menurunkan sekoci untuk diri mereka sendiri. Satu sekoci itu untuk kapasitas 50 orang Wak. Padahal penumpang lainnya itu nunggu mereka kan, menunggu bantuan mereka dalam keadaan panik. Bahkan salah satu penumpang yang selamat mengatakan bahwa pada saat itu lantai kapal tuh udah terasa panas sekali Wak. Bisa kalian bayangkan gimana paniknya mereka waktu itu kan. Dan yang perlu kalian ingat lagi apa, hal ini terjadi di malam hari Wak. Udahlah sekoci ini mau dikuasai sama ABK-ABK itu. Mau naik pun keadaannya terlalu chaos. Bahkan akhirnya sebagian penumpang yang panik pun memilih untuk terjun ke laut Wak. Dan biar kalian tahu ya, dari total 6 sekoci yang dimiliki KMP Tampo Mas 2 ini hanya 1 sekoci aja yang berhasil digunakan. Yang berhasil digunakan ya. Ya jelas masih banyak kali lah penumpang yang belum terselamatkan Wak. Sekoci yang bisa dipakai cuma 1. Dan ternyata setelah diusut punya usut, kenapa cuma 1 sekoci aja yang bisa digunakan? Karena Wak, pada saat pelatihan penyelamatan penumpang diketahui
para ABK ini tidak mengikuti pelatihan dengan baik. Mereka datang tuh macam isi absen gitu aja lah. Terus ya udah kayak formalitas gitu, betul-betul nggak ngikutin pelatihan itu dengan baik, Wak. Sehingga hal inilah yang membuat para ABK tidak mengikuti prosedur apa saja yang memang dilakukan untuk menggunakan sekoci. Udahlah cuma satu, disabotase pula sama ABK tuh kan, ya udah para penumpang ditinggal. Dan pada saat itu para penumpang ini ya udah stuck di sana aja, Wak, sampai pagi. Sampai hari dah terang tuh mereka juga belum diselamatkan. Api di dek bawah masih nyala tuh, Wak. Sedangkan mereka pun bingung mau menyelamatkan diri kemana, ya Allah kasihan ya. Nah tapi, Wak, untungnya nih pagi itu ada kapal lain yang lagi lewat, dan kapal tersebut adalah KM Sangihe yang dinahkodai oleh Kapten Agus K. Sumirat. Dan Kapten Sumirat sendiri merupakan teman satu angkatan dari Kapten Abdul Rifai, kaptennya Tampu Mas 2. Dan mereka berdua ini adalah lulusan Akademi Ilmu Pelayaran yang lulus pada tahun 1989. 1959, maaf. Nah pada saat itu KM Sangihe ini sedang dalam perjalanan dari Parepare menuju ke Surabaya untuk melakukan perbaikan mesin kapal yang memang lagi rusak. Nah yang pertama melihat kepulan asap dari KMP Tampu Mas itu adalah mualim dari si KM Sangihe ini, yaitu Bapak J. Bilalu. Awalnya Bapak ini ngira kalau asap itu berasal dari kilang minyak lepas pantai milik Pertamina, Wak. Tapi lama-lama diperhatikan, ini bukan dari kilang lah ini. Kok agak beda bentuknya? Wih, kapal itu! Kapten, ada kapal terbakar, kata si bapak nih. Dan betul aja waktu diperhatikan lebih detail lagi, terus KM Sangihe ini mendekat, Kapten Sumirat melihat ada begitu banyak penumpang yang berada di atas kapal meminta-minta pertolongan, Wak. Melihat hal itu, Kapten Sumirat pun langsung meminta Markonis ini operator radio kapal untuk berkomunikasi, Wak. Langsung cepat kirimkan sinyal darurat. Sekarang juga ya, katanya. Dan pengiriman sinyal darurat itu, Wak, terjadi pada tanggal 26 Januari tahun 1981 jam 8.15 pagi. Dan sebenarnya, Wak, di tanggal 26 Januari pagi hari itu cuaca lagi hujan deras loh. Tanggal 25 malam hujan deras, tanggal 26 pun hujan deras. Ombaknya pada saat itu pun lagi tinggi-tingginya. Nah kok nggak padam-padam apinya, nanti aku jelasin. Kita jelasin dulu yang KM Sangihe ini ya. Nah pada saat menunggu bantuan dari kapal lain datang, Wak, KM Sangihe ini belum bisa bantu banyak sebenarnya. Karena kan kalau kalian ingat KM Sangihe ini sebenarnya juga dalam kondisi kerusakan mesin kan, mereka orang mau perbaiki mesin kapalnya kok. Dan pada saat itu dikarenakan juga teknologi belum terlalu canggih kali, Wak, makanya bantuan pun nggak bisa datang dengan cepat. Bantuan dari kapal lain itu baru bisa datang pada malam harinya, Wak, sekitar jam 9 malam. Nah bantuan yang pertama kali datang adalah KM Ilmamui, Wak. Baru 4 jam kemudian disusul lagi bantuan lain dari kapal tanker Istana 6. Lalu ada kapal Adiguna Karunia, MV Sone ini kapal dari Jerman, dan KM Sengata milik PT Porodisa Lines. Akhirnya kapal-kapal tersebut pun langsunglah menurunkan skoci-skoci yang mereka miliki nih untuk membantu proses evakuasi korban yang selamat itu kan. Kalian pernah nonton Titanic kan, Wak? Kan ada tuh scene menyelamatkan diri pakai skoci. Nah proses penyelamatannya tuh mirip kayak gitu, tapi bedanya sekoci dari kapal lain. Jadi kapal lain itu yang harus sedikit mendekat ngejemput si penumpang-penumpang itu. Itu pun nggak bisa dekat-dekat kali, Wak, karena kan KMP Tampu Mas ini lagi terbakar kan. Mereka khawatir juga kenapa jika api terbakar juga nanti. Nah coba kalian bayangkan, Wak, gimana dramatisnya proses penyelamatan korban yang masih selamat itu, ha. Nah sementara itu, Wak, di sisi lain keadaan di KMP Tampu Mas 2 itu udah semakin nggak kondusif lagi. Orang-orang pada berebut kali pengen dibantu lebih dulu. Sedangkan sang Kapten Abdul Rifai, Wak, beliau malah menolak untuk diselamatkan lebih awal. Salah satu ABK tuh ngajak sang nakoda ini untuk, ayolah Kapten, lari selamatkan diri kita. Kapal ini nggak bakal selamat, Kapten. Api dari kemarin nggak padam-padam, api di dek bawah itu pun makin membesar kali rambatnya. Kalian tahu Kapten yang ngomong apa? Kamu selamatkan aja dulu penumpang yang lain dan tolong kamu kirimkan saya air dan makanan karena saya akan tetap di sini sampai detik terakhir. Buat apa kita turun kalau belum semua penumpang selamat? Merinding. Ya Allah, Kapten. Nah sampai sini mungkin masih ada juga yang bertanya-tanya, tadi kata kau hujan deras, Nat, kok malah api di kapal tuh nggak padam-padam? Nah memang, Wak, harusnya padam lah, kan orang hujan deras kok. Tapi pada kenyataannya tidak, Wak. Nah kenapa nggak padam? Jadi gini, Wak, dari informasi yang kami baca, KMP Tampu Mas 2 ini kan besar kali, lebarnya 22 meter, panjangnya 125 meter. Dan penyebab kebakaran ini gegara bocornya bahan bakar kapal, ditambah ada lagi bahan bakar di kendaraan-kendaraan yang memang terparkir di dek bawah. Sehingga hal itulah yang membuat api tidak semudah itu bisa dipadamkan, Wak. Api itu ada terus sampai tanggal 27 Januari 1981 pagi, Wak, api juga belum mereda. Malah yang ada diperparah lagi dengan terjadinya ledakan kecil di ruangan mesin, karena kan api makin lama makin merambat kan ke bagian-bagian mesin. Dan hal tersebutlah yang membuat ruang propeller dan juga ruang generator kapal terisi air. Nah propeller ini adalah bagian penting untuk menentukan olah gerak kapal yang berhubungan dengan mesin, sedangkan generator yaitu mesin kapal yang menghasilkan listrik, ya kan. Nah hal inilah yang mengakibatkan kapal pun jadi miring 45 derajat. Dan pada siang harinya tanggal 27 Januari 1981, tepatnya jam 13.45 WITA, KMP Tampu Mas 2 sudah tidak lagi bisa mengapung di laut, Wak. KMP Tampu Mas 2 pun tenggelam
bersama 288 penumpang yang terjebak di dek bawah, termasuk Kapten Abdul Rifai yang memang belum sempat meninggalkan kapal. Ingat kan kalian waktu Kapten Abdul Rifai berpesan minta bawakan air sama makanan tuh? Sebenarnya pesan tersebut pun udah sampai ke Kapten Sumirat, wah. Kapten yang di kapal pertama kali nengok mereka, tapi belum sempat air sama makanan tuh dikirimkan. Nah, Kapten Abdul Rifai sudah gugur bersama dengan kapal yang dia nahkodai. Dan pada saat itu juga sebenarnya beredar kabar kalau sebelum listrik itu padam, ingat kan kalian tadi aku sempat bilang pas mulai kebakaran kan mati listrik tuh. Nah, pas itu sebelumnya sudah ada penampilan dari sebuah band yang dikasih dari pihak kapal, wah. Nah, band ini membawakan lagu berjudul Malam Terakhir, yang akhirnya membuat orang-orang jadi berasumsi lah bahwa nyanyian tersebut seperti pertanda lah bahwa saat malam kejadian itu adalah malam terakhirnya KMP Tampo Mas 2 berlayar. Dan pada saat itu diperkirakan ada 753 penumpang yang berhasil diselamatkan, termasuk yang berada di skoci milik KMP Tampo Mas 2 tuh, sebanyak 62 penumpang di skoci itu. Dan kabarnya skoci itu juga ditemukan tanggal 30 Januarinya. Jadi mereka sepertinya sudah melarikan diri terlebih dahulu gitu. Dan skoci itu ditemukan tidak jauh dari Pulau Duang besar, sekitar 20 km gitulah sebelah timur dari titik tenggelamnya KMP Tampo Mas 2. Sedangkan korban jiwa juga tidak bisa dipastikan jumlahnya, yang pasti korbannya ratusan karena ada banyak penumpang gelap juga katanya, penumpang yang nggak terdaftar, yang nggak punya tiket. Dan jenazah korban yang dapat ditemukan ini pun dimakamkan secara massal kala itu, karena beberapa dari mereka itu tidak bisa dikenali sehingga terpaksa harus dimakamkan secara massal. Dan untuk Kapten Abdul Rifai, awalnya jasad beliau tuh nggak dikenali loh, sehingga beliau pun sempat akan dikebumikan ya secara massal juga dengan korban jiwa lainnya. Tapi nih pada saat dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan tuh ada jenazah yang mengenakan cincin kawin bertuliskan Hasanah, di mana Hasanah itu adalah nama istrinya Kapten Abdul Rifai. Dan diperkuat juga dengan ciri telunjuk kanannya beliau yang memiliki ada kayak kelainan postur gitulah. Oh, ini dia Kapten Rifai. Akhirnya ya udah jenazah Kapten Abdul Rifai pun diterbangkan ke Jakarta dan pada tanggal 2 Februari tahun 1981 jenazah beliau pun dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Aduh, merinding aku. Nah, setelah kapal ini tenggelam tentunya pasti dilakukan penyelidikan kan, Dan pada saat dilakukan penyelidikan ini, masinis 3 KMP Tampo Mas 2 yang merupakan korban selamat mengatakan bahwa kapal ini tidak memiliki pendeteksi asap. Dikatakan juga kalau percikan api itu bukan berasal dari puntung rokok ternyata, melainkan dari dek bawah, ruang penyimpanan itu kendaraan-kendaraan. Khususnya pada area kendaraan roda 2, yang memang sempat terjadi guncangan ombak yang begitu besar sehingga membuat motor tersebut saling bergesekan dan menimbulkan percikan api, kata. Aku bukan ahli mesin nih, jadi aku nggak tahu kenapa, apakah dari gesekan-gesekan antar kendaraan itu bisa menyebabkan percikan api apa gimana. Kalau kalian ada orang teknik mesin bisa komen di bawah, ya. Tapi yang jelas dari hasil penyelidikan tersebut banyak juga masyarakat Indonesia yang agak kurang puas gitu loh, dengan hasilnya. Banyak yang meminta kasus tenggelamnya KMP Tampo Mas 2 ini tolong diusut secara tuntas lagi. Tapi pada kenyataannya, nggak lama setelah penyelidikan tersebut ya kasus ini ditutup. Udah selesai sampai di situ aja. Oke, jadi itu tadi sedikit kisah tentang tenggelamnya kapal motor penumpang Tampo Mas 2 yang terjadi 41 tahun yang lalu. Dan saking berpengaruhnya kejadian tersebut, beberapa musisi tanah air pun menciptakan lagu tentang tragedi ini. Di antaranya ada Iwan Fals dengan lagunya yang berjudul Celoteh, Camar, Tolol, dan Cemar. Dan juga ada penyanyi Ebit GAD dengan judul Sebuah Tragedi 1981. Aku jujur nggak kebayang kali loh kita di tengah lautan dengan posisi bagian bawah kapal terbakar ditambah hujan deras selama lebih dari 24 jam. Gimana lah itu perasaan mereka semua ya, Jangan lupa yuk kita sama-sama kirimkan doa untuk semua korban tragedi Tampo Mas 2. Semoga semua korban diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semua keluarga mereka diberikan ketabahan dan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.